Gerakan G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober 1965. Adapun jenderal yang gugur pada saat itu adalah Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigadir TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Gerakan G30 SPKI ini juga melibatkan sebagian pasukan Cakrabirawa, adalah Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Letkol Untung Syamsuri yang memimpin gerakan ini. Pasukan G30 SPKI ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu Pasopati, Bima Sakti, dan Tringgodani, dan dipimpin perwira dari Cakrabirawa, anak buah Untung. Pasukan Pasopati dalam penculikan itu membunuh langsung 7 jenderal AD yang akan diculik. Sebelumnya ada 8 jenderal yang akan diculik, namun satu nama, Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro, lolos karena sedang melawat ke Cina. Satuan Pasopati terdiri dari 250 anggota Cakrabirawa. Sersan Mayor Bungkus, anggota Resimen Cakrabirawa yang menjadi salah satu pelaku penculikan terhadap 7 jenderal, mengungkap sebelum penculikan terjadi ada pengarahan di kawasan Halim Perdana Kusuma pada 30 September 1965 pada pukul 15.00 WIB. Dalam arahan tersebut disebutkan ada sekelompok jenderal yang dinamakan Dewan Jenderal untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno. Bungkus mengungkapkan dia bersama komandan pasukan kemudian dikumpulkan pada dini hari oleh Komandan Resimen Cakrabirawa, Letnan 1 Dul Arif. Kemudian pasukan dibagi menjadi 7 yang bertugas menculik ke-7 Dewan Jenderal. Adapun Bungkus masuk dalam tim yang bertugas menculik Jenderal MT Haryono hidup atau mati. Tepat pada 1 Oktober 1965 dini hari, rombongan pasukan ini pun bergerak dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma, kemudian membelah Jakarta. Mereka menuju Menteng, di mana rumah para jenderal berada. Sebagian lagi ke Kebayoran Baru, rumah Jenderal DI Panjaitan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu ketiga target lainnya, yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup. Sementara Jenderal Abdul Haris Nasution yang jadi target utama penculikan berhasil lolos. Sementara putrinya bernama Ade Irma Suryani Nasution meninggal dunia dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tendean yang dikira Nasution diculik. 3 jenderal yang masih hidup termasuk Pierre Andreas Tendean dibawa ke rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan yang dimaksud itu merupakan kediaman salah seorang warga desa Lubang Buaya. Rumah itu kini berada dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti. Tak seperti sekarang, dulu
Lubang Buaya ialah hutan karet yang sepi penduduk. Sebelum dibunuh, mereka disuruh menandatangani yang namanya Dewan Jenderal. Tipu muslihat PKI bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Padahal itu cerita hayalan yang dikarang PKI. Pak S. Parman lalu disuruh tanda tangan. Andai dia mau tanda tangan, berarti TNI AD benar-benar akan melakukan kudeta. Tapi beliau kukuh, TNI AD tidak akan melakukan kudeta. Pada titik itulah penyiksaan terhadap para jenderal dan ajudan Nasution yang masih hidup dimulai. Mereka semua, Maijen S. Parman, Maijen F. Suprapto, Brigjen Sutoyo, Letu Pierre Andreas Tendean akhirnya tewas dibunuh. Dipukul, dipoper pakai ujung senjata, dan dalam kondisi antara hidup dan mati, tubuh para jenderal itu lantas digeret dan dimasukkan ke sebuah sumur di Lubang Buaya. Setelah tubuh mereka masuk semua, untuk meyakinkan mayat-mayat mereka benar-benar meninggal, mereka langsung ditembak lagi. Lalu jasad ditutup dengan sampah pohon karet dan ditutup tanah, serta di atas tanah tersebut ditanam pohon pisang utuh. Di atasnya seakan-akan di bawah itu tidak ada mayat. Saat jasad para jenderal itu terkubur di sumur Lubang Buaya itu, hari telah berganti menjadi tanggal 1 Oktober 1965. Sumur ditemukan pada sore hari 3 Oktober 1965. Sumur lalu digali pakai tangan oleh para anggota TNI. Keesokannya, pada tanggal 4 Oktober 1965, mayat para jenderal diangkat. Lokasi jenazah ditemukan oleh Satuan Resimen para anggota Komando Angkatan Darat atau disingkat RPKAD di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Jenazah ditemukan di sumur tua dengan kedalaman kurang lebih 12 meter. Jenazah yang ada di tumpukan paling atas adalah Letu Pierre Andreas Tendean, Jenderal Ahmad Yani ada di tindihan keempat, DI Panjaitan di posisi paling bawah, dan MT Haryono di atasnya. Kondisi jasad mereka sudah dalam kondisi yang tidak baik, menggambarkan ada tindak penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh PKI sebelum akhirnya mereka terbunuh. Ada jasad yang rusak wajahnya, hilang sebagian organ luar tubuhnya, dan lain-lain. Kemudian pada pukul 19.00, jenazah-jenazah tersebut ditempatkan di aula Departemen Angkatan Darat di Jalan Merdeka Utara. Ketujuh korban kemudian dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 5 Oktober 1965, ketujuh jenazah pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman juga dihadiri oleh puluhan ribu warga kota Jakarta, baik dari kalangan sipil maupun militer. Mereka hadir untuk memberikan penghormatan yang terakhir bagi pahlawan revolusi tersebut. Pemberangkatan jenazah-jenazah tersebut didahului oleh kurang lebih 30 truk yang berisi satuan-satuan RPKAD.